Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan low vision. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membantu pasien untuk membantu pasien dalam sehari-hari penglihatan pasien, tapi tidak untuk memperbaiki penglihatannya. Di sini nanti sebelum melakukan pemeriksaan kita harus anamnesis terlebih dahulu pasiennya, dan tentunya kita harus menanyakan kepada pasien kebutuhan dari pasien, apakah untuk melihat jauh atau melihat dekat. Dan sebelum itu kita harus menanyakan kepada pasien bagaimana pasien melakukan kegiatannya sehari-hari, apakah masih mandiri sendiri atau dibantu oleh orang lain. Nanti untuk melihat, kalau misalnya pasien kesusahan untuk melihat jarak jauh, kita akan bantu dengan teleskop, dan kalau kesulitan melihat dari jarak dekat, kita akan bantu dengan menggunakan magnifier. Untuk setting alat dan ruangan sendiri, pertama kita harus menyiapkan ini ada yang disebut dengan LVRC chart. Ini kita lakukan untuk pemeriksaan jarak jauh, visus jarak jauh. Baik, pertama kita tempatkan dulu LVRC ini pada jarak 3 meter, dan kita meminta pasien, Ibu, saya Dr. Winda, saya akan melakukan pemeriksaan low vision kepada Ibu. Pertama yang jarak jauh dulu ya Ibu ya, apakah Ibu setuju? Setelah pasien setuju, kita memakaikan pasien trial frame dengan yang ditutup dengan occluder dulu pada mata kirinya. Ibu bisa baca ini Ibu, paling atas? Oh, enggak dok, enggak kelihatan dok. Kalau pasien tidak bisa membaca pada jarak 3 meter, kita dapat memajukan ke jarak 2 meter. Kalau ini Ibu? Bisa dok. H O Z R C S N V K D O C Z K N V H D S C. Di bawahnya udah nggak bisa dok. Oh, sudah nggak bisa. Di sini pasien bisa membaca jarak 2 per 20 metrik. Baik, kita akan pindah ke mata kiri. Sebelum pindah ke mata kiri, kita harus memajukan dulu ke jarak 1 metrik. 1 meter. Coba baca lagi Ibu. H O Z R C S N V K D O C Z K N V H D S C. Ya dok. Udah nggak bisa lagi di bawahnya dok. Karena tidak maju, jadi tadi visus sebelah kanan pasien itu 2 per 20 metrik. Kita pindah ke mata kirinya. Kita ulang lagi dari pertama, dari jarak 3 meter. Ibu bisa baca ini? Enggak. Tidak bisa? Kabur dok. Ya, Kabur. Kita majukan lagi. Belum dok, belum bisa dok. Kita majukan lagi ke jarak 1 meter. Belum bisa dok. Belum bisa. Bila pasien tidak bisa membaca yang paling atas pada jarak 1 meter, kita menggunakan metode counting finger. Ini bisa baca, bisa lihat jari saya Ibu? Nggak bisa dok. Tidak bisa? Nggak bisa dok. Kalau ini bisa lihat jari tangan saya? Nggak bisa dok. Nggak bisa juga lihat. Kita lanjut ke pemeriksaan dengan light perception. Ini apakah ada cahaya yang Ibu lihat? Ada dok. Ini? Nggak ada dok. Kalau ini? Ada dok. Ibu bisa tentukan arah cahayanya? Iya. Ini dari mana ini? Itu dari situ dok. Ini? Dari situ dok. Kalau ini dari situ dok. Oh iya. Jadi untuk visus mata kiri pasien itu light perception. Selanjutnya kita maju ke pemeriksaan jarak dekat. Di sini kita memakai chart madu manis. Di sini kita meminta pasien untuk membaca chart itu senyamannya, tetapi sebelumnya kita harus memberikan pencahayaan dulu. Ibu, apakah Ibu nyaman dengan yang cahaya yang ini atau yang ini? Nyaman dengan yang ini atau dengan yang ini? Yang ini dok. Oh, yang ini. Iya dok. Dengan pencahayaan yang cukup, kita minta pasien untuk membaca. Ibu coba baca. Madu manis baik untuk tubuh kita, makan madu tiap hari. Nanti saya suka sekali sampai sini dok. Oh iya. Setelah itu kita minta pasien untuk membaca dengan koreksi yang telah kita tentukan tadi dengan
pemeriksaan objektif atau dry retinal scope. Bisa lanjut baca Ibu? Bisa susu sapi saya suka sekali. Baju Nina dibeli ibu di pasar baru hari ini. Budi suka topi biru. Budi bermain bola di halaman. Setelah itu kita menghitung jarak baca pasien. Pasien nyaman di jarak berapa? Oke Ibu, tadi setelah kita melakukan pemeriksaan visus dekat, kita mendapatkan kalau pasien bisa membaca di 2,5 metrik dengan jarak baca 15 cm. Setelah itu kita lanjutkan ke pemeriksaan lapang pandangan. Ibu, ini ada bola merah. Ibu nanti fokus lihat ke sini ya. Nanti ada satu bola lagi, saya dari belakang Ibu, nanti saya arahkan ke arah Ibu. Ibu bilang kalau misalnya sudah lihat bola itu. Ya? Iya dok. Nah, saya mulai Ibu ya. Iya dok. Lihat dok. Lihat dok. Lihat dok. Lihat dok. Untuk pemeriksaan lapang pandangan pasien, hasilnya dalam batas normal. Selanjutnya kita melanjutkan ke pemeriksaan kartu pemeriksaan warna. Di sini kita memberikan beberapa kartu pasien. Ibu, ini saya kasih kartu warna. Nanti Ibu coba pasangkan ya, yang mana yang menurut Ibu mirip warnanya. Nanti dipasang-pasangkan. Di sini juga untuk penglihatan warna pasien, kita dapat simpulkan kalau pasien dalam batas normal. Setelah itu kita lanjutkan ke pemeriksaan kontras. Pertama kita ini Ibu, nanti Ibu baca ini angkanya. Kalau misalnya sudah tidak bisa, bilang tidak bisa ya Ibu ya. Kita mulai dari jarak 3 meter terlebih dahulu. Ini bisa baca Ibu? 86. Nggak kelihatan jelas dok. Nggak kelihatan jelas. Lalu kita maju ke jarak 2 meter. 869. Nggak jelas dok. Nggak jelas lagi. Kita maju ke arah ke jarak 1 meter. 86956, 99585, 96859, 59698, 68965. Pada jarak 1 meter, pasien dapat melihat semua angka pada chart kontras, lea kontras ini. Jadi kita dapat menyimpulkan hasilnya itu pasien dapat melihat 25 angka pada 1,25% di jarak 1 meter. Setelah itu kita mulai menghitung untuk koreksi jarak dekat visus jarak dekat pasien tadi dengan kita menghitung magnifier berapa yang kita bisa berikan kepada pasien. Tadi kita mendapatkan hasilnya 2,5 metrik pada jarak 15 cm, sedangkan target baca kita itu adalah 0,6 metrik. Jadi di sini kita untuk menghitung kita bisa 2,5 dibagi 0,6, targetnya sama dengan 4,2. Lalu 4,2 kita kalikan dengan 100 dan dibagi 15 cm yang merupakan jarak baca pasien, hasilnya itu 28 dioptri. Jadi kita harus mencari magnifier dengan ukuran 28 dioptri. Nah, di sini sudah ada magnifier ukuran 20 stand magnifier 28 dioptri. Kita akan mencobakan kepada pasien.
sebelumnya kita minta pasien untuk memakai kacamatanya yang tadi telah dikoreksi. Ini Ibu, coba baca ya. Iya, madu manis baik untuk tubuh kita. Makan madu tiap hari. Susu sapi saya suka sekali. Baju Nina dibeli ibu di pasar baru hari ini. Budi suka topi biru. Budi bermain bola di halaman. Kuda Pak Dodi kena paku. Kaki kiri kuda itu tidak bisa jalan. Pada hari libur sekolah kami ke rumah kakek. Pergi ke desa naik kereta api. Rajin belajar, kita pandai. Siapa malas jadi anak bodoh. Anak pandai berguna bagi nusa dan bangsa. Setiap pagi hari Ibu Tono suka duduk-duduk. Ibu makan tahu lebih dari satu dan minum teh manis dengan gelas biru. Sapi tidak suka makan tahu seperti kamu. Sapi makan rumput hijau dan segar. Sapi memberi kamu susu yang baik bagi kamu setiap pagi. Botol madu ada di meja. Sapi tidak bisa membuat madu. Sapi juga tidak suka madu. Ibu suka makan madu. Ibu suka makan tahu. Makan tahu satu-satu. Bisa Dok sampai bawah Dok. Karena pasien bisa membaca sampai bawah dengan koreksi tadi, koreksi alat bantu tadi. Jadi maka untuk membaca dalam jarak dekat, pasien dapat diberikan lensa stand magnifier 20 dengan power 28 dioptri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.